Andre Taulany kembali mengajukan gugatan cerai terhadap sang istri, Rian Wartia Trigina atau lebih dikenal sebagai Erin Taulany. Gugatan ini merupakan kali ketiga bagi artis sekaligus komedian melayangkan gugatan cerai setelah gugatan sebelumnya ditolak oleh pihak Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Meski tengah menjalani proses perceraian, Andre Taulany memilih bersikap tertutup dan enggan memberikan banyak pernyataan kepada wartawan. Ia hanya mengucap salam kepada awak media yang telah menantinya saat akan memasuki dan setelah keluar ruang persidangan. Alhamdulillah sudah siap sidang hari ini, Pak Haji. Mundur dong. Pak Haji, siap Pak Haji. Agenda hari ini seperti apa, Haji? Mana ini? Pak Haji, saya mau Bang Fahmi nih sekarang nih. Pak Haji, gimana Pak Haji? Agenda persidangan hari ini apa Pak Haji? Ya sidang minggu depan. Gimana Bang Fahmi? Setelah dua gugatan sebelumnya ditolak oleh hakim, kini Andre kembali mengajukan gugatan ketiga yang didaftarkan sejak 9 April 2025 lalu. Gugatan perceraian Andre Taulany ini telah sampai pada tahap pembuktian termohon. Eksepsi merupakan bantahan dari pihak tergugat, yakni Erin. Andre memilih tak banyak bicara kepada awak media. Keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi. Agenda hari ini Pak Haji, jauh-jauh keluar kota balik ke ini Pak Haji, gimana? Habis dari Lombok Pak Haji langsung sidang Gimana Pak Haji? Langsung dari Lombok. Gimana kemarin Pak Haji? Sorenya Pak Haji. Sama tim bedain apa tuh Pak Haji? Ya seru-seru. Next time kita kasih keterangan ya. Nanti pada waktu kita konferensi pers ya. Jadi hari ini gimana Bang? Sidangnya Bang? Hari ini pembuktian dari pihak tergugat karena menyangkut eksepsi ya, panggilan dari beliau yang nanti dilanjutkan insya Allah minggu depan bukti dua orang saksinya. Sementara Andre sibuk menghadiri persidangan di pengadilan, Erin justru sibuk liburan ke Jepang bersama anak-anaknya. Erin seolah cuek dengan nasib rumah tangganya dengan Andre yang berada di tubir jurang perceraian. Andre Taulany ngotot ingin bercerai dengan Erin, diduga sudah tidak kuat dengan gaya hidup istrinya yang hedonisme dan kerap pamer kemewahan. Dia nggak perlu tahu kalau gue nggak punya duit. Yang dia cuma boleh tahu adalah semua fine aja, semua baik-baik aja. Yang penting masalah gue bisa selesai. Semoga tetap bisa bahagia ngedampingin gue yang kayak begini orangnya, Kalau Andre Taulany memilih banyak diam menjalani persidangan gugatan cerainya dengan istrinya Erin, berbeda dengan Ratu Meta yang justru berapi-api dan naik pitam soal pernyataan suaminya Yogi Rinaldi yang menuding Ratu Meta lah yang lebih dulu melakukan KDRT kepada dirinya. Gak sembarang oceh, Yogi juga menyertakan tudingan KDRT itu beserta barang bukti berupa sebuah benda yang diduga Ratu Meta untuk menganiaya dirinya. Dia tuh nggak, saya tahu tujuan dia tuh buat naikin rating. Dia mau bikin video klip. Udahlah, saya udah kebaca. Momen ada kayak gini kan bisa naik. Tapi yang saya sesalin, aduh ini keluarga dikorbanin. Keterangan itu diungkapkan Yogi saat diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan permasalahan rumah tangga mereka. Dalam agenda pemeriksaan lanjutan ini, status Yogi masih sebagai saksi. Yogi juga menyebut bahwa ini bukan kali pertama ia mengalami dugaan KDRT. Ia mengklaim telah 3 kali menjadi korban, termasuk saat sedang tidur dan saat berada di Tanah Suci Madinah. Namun 2 kejadian sebelumnya tidak didokumentasikan oleh Yogi. Kalau bicara luka, saya di Madinah tuh robek-robek badan saya. Saya udah 3 kali. Pertama saya lagi tidur, cuman saya nggak pernah bikin bukti, rekaman, video, foto, karena buat apa ya, suami istri kan. Yang kedua saya lagi di Madinah, saya juga nggak bikin rekaman, tapi ada rekaman saya, lagi saya potong rambut, itu luka-luka saya ada tuh di Madinah. Hanya karena dia kesel, niat saya lagi makan, duduk sama sahabatnya. Pas lagi ngobrol soal Al-Ula, dia bilang kamu
malah makan sama perempuan gini-gini. Akhirnya dia berantem, saya lagi mandi pakai handuk, dan saya mandi dicakarin badan saya. Cakarin badan saya. Selain itu, Yogi memaparkan kejadian yang disebut sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dialaminya. Kejadian itu bermula saat dirinya melarang Ratu Meta pergi ke tempat fitness, namun istrinya tetap bersikeras. Yogi kemudian mencabut aki mobil agar sang istri tak pergi hingga memicu pertengkaran. Pada saat kejadian itu kan ribut lah, saya larang dia untuk pergi, dia bilang saya tetap mau pergi fitness, saya bilang saya juga mau pakai mobil, saya bilang, karena saya nggak mau dia pergi. Akhirnya saya cabut aki, terus dia ngata-ngatain saya lah, hina-hina begitu. Saya samperin, saya sambil gendong Salman, dia nendang saya, nyerang, saya nangkis-nangkis, kena. Saya nangkis-nangkis, kena. Sementara ditemui secara terpisah, Ratu Meta membantah tudingan Yogi. Ia menyayangkan statement suaminya yang memutarbalikkan fakta. Karena pada kenyataannya saat mediasi di Polres Jaktim beberapa waktu lalu, Yogi mengakui kesalahannya dan meminta maaf karena telah khilaf melakukan KDRT, namun mengapa keterangan sekarang berbeda? Aduh, gimana sih ini jadi memutarbalikkan fakta. Kemarin aja mediasi untuk menyatakan perdamaian bahwa Yogi tersebut, oh iya mohon maaf katanya saya hilaf.